Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kenal, nama saya Muhammad Yasir Iqbal Daulay. Saya adalah dosen Universitas Bengkulu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan RPS pembelajaran komunikasi pemasaran yang akan diajarkan pada semester ganjil, khususnya mahasiswa konsentrasi pemasaran. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa poin pada RPS. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami konsep dan mengoperasionalkan terkait perencanaan komunikasi pemasaran dan promosi pada ranah komersial dan non-komersial. Adapun capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Ini merupakan CPL yang pertama. Terus yang kedua, mampu menguasai konsep dasar teori manajemen dan penerapannya pada organisasi komersial dan non-komersial. Selanjutnya, mampu mengkaji implementasi ilmu pengetahuan teknologi dalam komunikasi pemasaran dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahlian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk perencanaan komunikasi pemasaran dan promosi pada organisasi komersial dan non-komersial. Selanjutnya, mampu menerapkan pengetahuan dasar manajemen pemasaran melalui kegiatan menganalisis komunikasi pemasaran dan promosi pada organisasi komersial dan non-komersial. Adapun materi pembelajaran atau bahan kajian dalam satu semester ini dirangkum dalam 16 pertemuan. Yang pertama adalah konsep dasar komunikasi pemasaran terintegrasi. Yang kedua, pada pertemuan kedua yaitu materi tentang pengelolaan merek. Selanjutnya pertemuan ketiga, perilaku konsumen. Pertemuan selanjutnya, proses perencanaan komunikasi pemasaran terintegrasi. Selanjutnya, desain dan pengelolaan kampanye iklan. Selanjutnya, saluran media tradisional. Selanjutnya, pemasaran digital dan sosial media. Lalu di pertemuan ke-8 adalah ujian tengah semester. Pertemuan ke-9 itu materinya terkait dengan database dan penjualan personal. Lalu promosi penjualan, public relation dan program sponsorship. Selanjutnya pertemuan 12 yaitu terkait dengan regulasi dan etika komunikasi pemasaran. Pertemuan ke-13 evaluasi program pemasaran terintegrasi. Pertemuan 14 presentasi rencana komunikasi pemasaran terintegrasi. Pertemuan selanjutnya adalah mahasiswa di pertemuan akhir diwajibkan untuk mengunggah promosi iklan produk pada kanal YouTube-nya masing-masing. Dan pertemuan terakhir itu adalah ujian akhir semester. Untuk selanjutnya, silakan kita saksikan micro teaching mata kuliah komunikasi pemasaran sebagai berikut ini. Selamat pagi semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa, beragama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, langsung hari ini topik kita tentang brand management. Kita sering mendengar kata brand atau istilahnya kalau bahasa Indonesia itu merek kan.
Nah, kita sering dengar kata merek. Nah, satu kata nih. Satu kata. Begitu kalian mendengar kata merek, apa yang ada di dalam pikiran kalian? Tunjuk tangan. Cinta? Produk. Aulia? Pengenal. Identitas. Azam? Apple. Wow. Oke. Good. Bunga? Hah? Desain. Oke. Rizkia? Barang. Ada lagi? Identitas. Siapa lagi? Begitu kita mendengar kata merek, apa yang ada dalam kepala kita? Azam langsung ngomong Apple, Pak. Oke, ada yang lain? Hah? Gengsi. Oke, bisa. Ada lagi? Fashion. Oke. Berarti sering belanja fashion. Itu sering belanja Apple atau enggak? Oke, ada lagi? Oke, sebelum itu nih, saya mau tes dulu. Ada yang tahu nggak? Ini logo apa? Cepet. Lagi. Yang kedua. Ada yang nggak tahu ada? Ada yang nggak tahu nggak? Ada yang nggak tahu semua? Mantap. Ini? Kalau nggak tahu kebangetan kan? Pinter ya. Ayo. Ini? Oke, tahu semua. Ini? Ada yang nggak tahu nggak dari merek itu? Nggak ada sih. Tahu semua. Pertanyaannya, kenapa tahu? Padahal saya nggak kasih namanya nih. Bisa jadi ini Mak Inal misalkan. Bisa aja kan? Ini bukan Starbucks, bisa juga ini Starling. Starbucks keliling. Kenapa kita bisa mengenal ini semua? Karena punya ciri khas. Ciri khas. Terus? Pernah menggunakan, experience. Terus? Karena selalu dikampanyekan. Selalu dikampanyekan. Ada lagi? Karena sudah terkenal. Oke, dikenal. Baik. Karena ini sudah dikenal. Nah, berikutnya. Nah, kita tebak-tebakan lagi. Ini. Ini brand apa nih? Ayo. Ini brand apa nih? Kita masih clue. Oh, dia fashion. Bukan. Fashion khusus laki-laki. Dia segmennya laki-laki. Oke. Bukan. Ini baru. Oke deh, clue berikutnya dia produksi di Bandung. Oh, dia udah mengekspor ke Asia. Bukan. Ayo. Nyerah. Oke, kalau nyerah berikut lagi, kita cari lagi yang kedua. Nih, udah tahu. Tahu semua? Taunya dari mana? Brand lokal yang sudah terkenal. Salah satu brand lokal yang sudah terkenal. Oke, karena Arif Muhammad atau karena influencer yang masuk? Iya. Karena juga buat event juga. Oke. Berikutnya kita masih tebak-tebakan lagi. Rusak. Minta ganti baru ini. Ini. Ini kalau zaman saya kecil dulu pakai produk ini itu kerennya itu. Bukan orang keren dulu tuh, dompet ini. Ayo. Oke, clue-nya dia berbasis di Jogja. Produk yang ada di Jogja, buatan Jogja, asli Jogja. Nyerah? Oke, yaudah kalau nyerah. Tebak berikutnya lagi. Tebak gambar ini. Jeko. Agak pelan, ada yang nggak tahu. Ada yang nggak tahu. Nggak apa-apa. Yang tahu. Oh, tahu semua. Ya kalau ke BIM kan ke situ pasti ngelihat ada logo itu.
Oke, terakhir. Nih. Apa nih? Something atau sosiola? Hah? 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 Sosiola? Ayo. Apa Zalora? Zalora, sosiola? Hah? Something? Brand skincare, kosmetik. Yakin? Yakin. 100%. Oke, baik. Yang pertama, ini adalah koku. Koku. Ku. Ini brand fashion, dia alirannya tuh mirip kayak Brodo. Tahu Brodo? Nggak tahu. Karena dia cowok. Dia jadi street. Dia di pakaian yang sepatu boot, terus sepatu kulit. Nah, dia khusus di sana. Khusus kulit lah dia. Ini Rigo, terus ini adalah Dagadu. Kalau dulu logonya ada mata kayak gini. Nah, Dagadu Jogja. Sekarang logo barunya kayak gitu dia. Ada apa tulis nggak? Terus ini, ya Jeko, berikutnya Something. Oke. Jadi sebenarnya tahu semua kan? Tahu. Ini? Ini yang odol beneran ini, bukan Pepsodent rasa odol. Aqua, ini kalau kita beli pergi ke warung, padahal yang kita beli Le Mineral. Yang kita bilang apa? Mbak, ada Aqua nggak? Padahal yang kita ambil Le Mineral. Nah, itu disebut dengan brand asosiasi. Jadi kita mengasosiasikan suatu brand itu dengan nama brand tertentu. Kenapa? Karena brand itu memiliki citra yang sangat kuat. Jadi begitu kita dengar pengen beli minuman air mineral, yang ada dalam kepala kita Aqua. Nah, kalau mau beli Pepsodent, yang kita sebut adalah odol. Padahal yang dibeli Pepsodent atau kita beli merek Formula, ya kan? Tapi yang kita sebut apa? Odol. Mbak, odol ada nggak? Nah, ini juga nih. Daya. Padahal yang dibeli Daya atau apa? Wings atau apa lagi? Soklin atau Boom. Tapi yang disebut adalah begitu juga dengan Honda. Nah, Honda ini biasanya untuk beberapa daerah kayak di Sumatera Barat sama di Sumatera Utara. Kalau nyebut motor itu kereta Honda. Mereka ngomongnya kereta Honda. Padahal yang dipakai Yamaha atau KTM. Tapi mereka ngomongnya kereta Honda. Nah, inilah adalah contoh dari kekuatan brand itu sendiri. Jadi semakin kuat brand itu tadi, itu akan mengasosiasikan dan akhirnya akan tercitra di dalam pikiran masyarakat. Oke. Nih, nah ini menarik nih. Apa beda yang di samping kiri sama di samping kanan tuh? Yang itu lokal. Nih. Ini harganya berapa? Ini? 50.000 ke atas. Americano, ada yang tahu Americano di Starbucks berapa? Kopi hitam. Iya, sama kayak ini ya, kopi hitam kan? Iya. Americanonya berapa? Di sini 35.000. Ini 35.000. Di sini cuman 5.000. Kok bisa gitu? Karena brand namanya lebih besar. Padahal produknya sama nih, kopi. Ini produk kopi nih. Ini kopi juga, jual kopi. Terus ini dia pakai kopi Nusantara, kopi lokal. Starbucks itu pakai kopi lokal Indonesia juga. Ini dari Pagar Alam, dari Sumatera, kopi Sumatera. Dia pakai kopi Sumatera.
Nih. Tapi harganya ini cuma 5.000, ini 35.000. Kok bisa? Kekuatan branding. Itu nyatanya itu jangan. Kenapa? Kekuatan branding produk. Brandingnya. Karena orang tuh kadang lebih mementingkan gengsi dibandingkan sama kualitas. Oh, oke. Padahal kualitasnya kan sama-sama kan. Tapi orang lebih mementingkan gengsi. Oke. Nah, nanti kita diskusi lagi. Nih, ini adalah pernyataan dari Philip Kotler. Nah, Philip Kotler ini kalau istilah di marketing itu dedengkotnya. Dedengkotnya atau dedengkotnya marketing lah, Philip Kotler. Dia pernah mengatakan, jika kamu bukanlah brand, kamu hanyalah komoditas. Jadi kalau kita tidak memiliki brand, citra merek yang kuat dalam diri kita, kita hanyalah komoditas. Nah, kunci brand itu adalah kita harus berbeda, diferensiasi. Nah, di saat kita berbeda dengan yang lain, kita bukanlah komoditi. Kita bukanlah komoditas, kita bukan orang yang kebanyakan. Makanya pada saat kita adalah brand, kita memiliki value yang kuat. Itu kuncinya. Oke. Nih. Jordan. Oke. Michael Jordan, dia adalah seorang atlet basket yang memiliki brand yang sangat kuat. Jadi, oleh karena itu Nike melakukan kolaborasi dengan Jordan. Jadi mereka berkolaborasi untuk membuat produk. Nah, produknya ini udah kasih brand dia sendiri, Nike Jordan. Air Jordan itu udah brand pakem yang Nike kasih buat Jordan. Jadi ini kerjasama mereka berdua. Nah, ini bukan hanya di produk basket, ini pun juga udah sampai ke produk football. Nih, football. Football ini bukan sepak bola. Nah, itu beda. Kalau di Amerika, sepak bola itu disebut dengan soccer. Nah, football itu ya ini. Ya bola tangan kan. Football. Football tapi bola tangan. Iya harus. Karena mereka menyatakan football itu dia disebut football karena dari kick pertama. Itu kan ditendang kan. Jadi ditaruh, ditendang. Nah, itu disebut sebagai football. Walaupun bisa dikatakan 90% olahraga itu pakai tangan. Tapi banyak di debat kok football. Iya, dia kick pertama kan pakai kaki. Jadi football. Ya, suka-suka mereka lah. Ya, suka orang Amerika lah. Tapi mereka nyebut kalau sepak bola itu soccer. Nah, kekuatan brand dari Jordan ini, nih, karena dia kuat, dia adalah salah satu olahragawan yang memiliki brand yang sangat kuat. Sampai dengan hari ini, walaupun masa kejayaan dia udah habis, sampai hari ini, setiap Nike Jordan mengeluarkan suatu produk baru, itu pasti laku, laris, rame, viral. Karena apa? Itulah yang disebut sebagai kekuatan brand. Brand dia sangat kuat. Sampai ke football pun juga udah masuk. Oke, next. Ya. Apple. Ya, dia masuk, dia punya produk ini MacBook, terus juga ada iPhone. Nah, oke, kekuatan Apple ini, jadi dia memberikan citra bahwa siapapun yang menggunakan produk Apple itu akan terlihat look profesional, look elegan. Jadi dia menciptakan itu look elegan dan look profesional. Ingat, look.
look ya. Ya, look profesional, look elegan. Belum tentu yang pakai ini adalah profesional atau elegan. Tuh. Jadi intinya apa sih pertanyaannya? Apa sih sebenarnya merek itu? Kita udah kasih pertama tebak-tebak logo tadi. Terus contoh pertanyaannya apa sih brand itu? Ya ini brand itu nama, simbol atau fitur lain segala macam yang membedakan antara produk dengan penjual yang lainnya. Tapi pada dasarnya ada 3 poin tentang brand itu. Brand itu yang pertama itu tentang apa yang difikirkan dan apa yang dipersepsikan oleh seseorang terhadap suatu produk atau barang tertentu. Jadi apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan. Kita pernah naik Lion nggak? Nah, nggak usah disebut pengalamannya, tapi ada di dalam pikiran kita begitu mendengar kata Lion. Ah, ya nggak usah disebut. Saya ngomong nggak usah disebut. Nah, begitu juga kita naik Garuda. Ada dalam pikiran kita, begitu mendengar kata Garuda, itu ada yang dalam benak kita. Itu yang disebut sebagai experience, pengalaman yang kita alami terhadap suatu brand. Kita bisa menilai brand itu kalau kita sudah menjalaninya. Nah, brand itu tentang janji yang dia kasih. Apple, dia kasih janji bahwa begitu pakai produk kami, kamu akan terasa sebagai profesional yang baik. Nah, terus kita tagih nih, janji itu benar nggak? Begitu kita pakai, apakah benar dia akan memudahkan pekerjaan kita atau lain sebagainya. Nah, itu disebut dengan brand. Nah, di balik brand yang bagus, akan ada customer yang loyal, mereka akan siap ngantri kalau membeli produk itu. Itulah brand sesungguhnya. Nah, tujuan dari brand itu adalah menciptakan persepsi di benak konsumen bahwa tidak ada produk lain di pasar yang sama seperti produk yang kami tawarkan. Makanya di awal tadi kita bisa mengenal McD karena mereka memberikan janji kami adalah produk burger terenak di dunia. Ingat, McD itu janjinya burger terenak di dunia. Dan mereka menawarkan kemudahan makan fast food. Nah, terus ada apa lagi tadi? Starbucks dan lain, YouTube dan lain sebagainya. Karena kita pernah mengalaminya dan kita sering melihat dan mendengar produk itu. Nih, brand itu tentang apa yang orang lain katakan ketika kita tidak ada di sana. Nah, begitupun dengan personal branding terhadap diri kita. Begitupun juga dengan saya sebagai seorang dosen. Kalian pasti setelah keluar dari ruangan ini pasti akan ngomongin, tadi Pak Iqbal tuh gini. Nah, apapun yang kalian ucapkan itu adalah hasil yang kalian alami selama kalian berinteraksi dengan saya. Itu disebut dengan personal branding. Apakah itu positif branding positif ataukah hal yang negatif? Positif atau negatif itu masih dikategorikan sebagai brand. Karena apa yang kalian rasakan selama berinteraksi dengan saya, itulah persepsi yang muncul di dalam benak kalian dan itu adalah branding yang tercap dari diri saya. Dan apa yang ada dalam pikiran kalian tentang saya, itu sudah saya setting di awal. Jadi, itu disebut dengan personal branding. Mulai dari fashion, pakaian, cara berbicara, cara saya mengajar, itu adalah brand dari diri saya. Dan disebut dengan kalau di ilmu sosial, kehidupan, itu dikenal dengan karakteristik. Jadi karakter seseorang. Oke, ada pertanyaan tentang brand? Udah? Cukup? Siap? Itu aja pertemuan buat hari ini. Dan terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Nanti ada tugas yang akan diberikan. Silakan dicatat untuk tugasnya yang akan dikumpulkan di minggu depan. Baik, terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.